Shalom Aleichem, Bishem Yeshua Masya. Saya mau, Shalom Mbak Valen. iya, Shalom Ibu Rita, apa kabar? Baik, terima kasih. Uh, Terima kasih sudah masuk ke Tadi sini. saya udah Ini ini saya kok. malah banyak tanya ke Bapak nanti ya, mengenai Yudaisme. Oke, oke, oke. Saya harap Bapak tidak bertanya, tapi memberikan masukan dari sisi Yudaisme. Oh iya, iya, oke, oke, oke. Jadi tadi, Tapi nggak apa-apa, barangkali ada uh, yang ditanyakan. uh, enggak ya. Gua cuma ini aja, mau tanya sedikit ya kan. Untuk perihal Ya. masalah, ini kan lagi rame-ramenya tuh. Ehad sama Trinitas sama Wanes kan lagi Iya, rame-ramenya. iya. Jadi kalau kalau menurut saya sendiri sih, gue lebih setuju ke ehad gitu loh Bu. Karena apa? Karena itu juga Oke. nggak bertentangan gitu loh. Karena di dalam Torah, baik itu di dalam Torah Sheba'al Peh maupun Torah Shebiktav, itu kan sudah jelas bahwa Hashem itu ehad gitu loh. Bahkan di dalam Iya. perjanjian baru, di dalam Brit Hadasa, Yeshua sendiri bilang kan, Fayaan utu Yeshua risona lechol amisvat Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad gitu. Jadi udah jelas, dan para Ya. Talmud pun juga jelas. Jadi untuk menyangga daripada pemahaman anti misionaris perihal Tritunggal itu kan bisa kita sampaikan bahwa itu pemahaman berangkat dari bapak-bapak gereja untuk menerangkan bagaimana konsep Tuhan. Nah kayak gitu. Tapi Ya. gua sendiri sih nggak bilang mereka sesat ya, karena itu mereka adalah upaya untuk menerangkan kepada orang-orang yang nggak ngerti gitu. Oke. Tetapi Ya. saya tidak setuju kalau istilahnya Hashem, baik pun Nabi dan Yeshua dan para Talmid mengajarkan perihal Trinitas, kayaknya gua nggak setuju gitu. Dan untuk yang kedua, perihal daripada Metatron itu kan kalau di dalam Hebrunya itu kan matat ya, nama itu nggak bisa disebutkan sembarangan, jadi ada tradisi gitu. Dan di situ juga ada yang namanya Taratiel gitu. Kalau kita membaca di dalam buku Maskor Rosasana, di situ ada Yeshua Kohen Hagadol, dan itu ranahnya ke semua ke Metatron. Bisa masuk ke dalam ranah Sarhapanim ya. Kalau gua melihat dari buku pemahaman dari Profesor Yehuda Lips, di situ dijelaskan bahwa sang Metatron itu adalah Hashem itu sendiri ya kan. Jadi bukan berarti kalau gua ngebahas ke Hashemnya itu, Hashem itu kan berada di dalam sang Metatron, sama seperti kayak Masya gitu. Jadi Masya itu akan disebut sebagai Hakadosh Baruch gitu. Di dalam Talmud Bava Betra itu dijelaskan di sana bahwa ada 3 yang disebut sebagai Hakadosh Baruch, ya kan? 1 orang benar, 2 Mesias, dan yang ketiga Yerusalem. Jadi kalau kita mau bahas istilahnya Kabbalah, kita jangan sampai ngomong itu Kabbalah nggak benar, gua nggak setuju. Lebih baik kita jangan menghakimi dulu gitu. Selagi itu benar ya kita pakai, kalau nggak benar ya udah. Oke, Bu. Terima kasih. Terima kasih masukannya Pak Valen. Ya, saya terima kasih. Metatron ada di urutan paling atas dan dia adalah Ein Sof dan dia adalah Hashem sendiri, ya Pak Valen. Terima kasih masukannya. Tidak apa-apa. Ini semua adalah wawasan baru bagi kita, dan mengenai soal Trinitas. Ya. Kalau saya boleh bicara, kenapa ada doktrin Trinitas? Nah, doktrin Trinitas itu kan ada, ya, karena ada persoalan dari sisi kepercayaan kepada Yesus Kristus, sehingga dirumuskan oleh Bapak Gereja, ya, supaya pemahaman tentang kekristenan ini, ya, sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan pada Matius 28 ayat 19, ya. Antara Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ada ketigaan yang esa di situ karena penulisan onomanya itu dalam bentuk tunggal, sedangkan onoma itu merujuk pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu bagi orang Kristen. Tidak apa-apa. Ya, sekarang lagi rame mengenai antara oneness, kemudian yang Trinitarian, dan ini. Ada banyak orang yang mengundang saya untuk mewawancara, tetapi karena ini masih dalam suasana panas, saya nggak mau nambahin panasnya itu tadi. Ya, saya berpegang pada satu doktrin kekristenan yang primer. Apa sih doktrin
kekristenan yang primer itu, Yesus adalah Allah yang inkarnasi. Sehingga Yesus itu dalam keimanan Kristen adalah Tuhan dan Allah. Ya, Tuhan dan Allah. Itu adalah doktrin primernya. Selama doktrin primer ini tidak ditabrak, ya, saya tidak akan membidat-bidatkan saudara saya sendiri. Orang dia sudah percaya Yesus masih dibidat-bidatkan. Ya. Dan pemahaman kepada Tuhan itu berproses. Iman pada Tuhan itu berproses. Dan memang inilah orang Kristen, ya. Tahu sedikit, berlagak tahu. Nah, benar sedikit, berlagak paling benar. Nah, akhirnya berantem. Ini kan nggak enak dilihat sama teman Muslim, dilihat sama penganut Yudaisme. Saya sendiri malu gitu. Ya. Yang penting doktrin primernya tidak ditabrak, itu saudara kita. Ya. Kenapa saya tidak mau bicara dan menanggapi undang-undangan untuk bicara tentang Trinitas? Karena omongan saya bisa dibenturkan kepada yang oneness dan dibenturkan kepada yang Trinitarian. Posisi saya selama doktrin yang primer itu tidak ditabrak, dia adalah saudara kita. Ya. Terima kasih Pak Valen. Kalau Bapak mau menambahkan untuk yang ini mengenai Metatron selanjutnya atau juga pemahaman tentang Kabalah, tambahannya silakan Pak Valen. Saya senang ada penganut dari Yudaisme ikut di kelas ini dan memberikan wawasannya juga. Oke, saya rasa cukup kok. Ibu Rita udah bagus untuk menerangkan konsep dasar Kabalah, udah bagus. Nanti biar rekan-rekan itu yang nanya-nanya kan kasihan juga dia mau nanya. Jadi Oke, baik ya. Terima kasih. Jadi saya memang untuk supaya orang-orang Kristen ini juga jangan terlalu alergi, ya, alergi dengan Yudaisme. Bagaimanapun kekristenan itu berasal dari Yahudi, dan bagi pandangan saya Yahudi itu adalah ibu kita. Katolik adalah saudara tua kita. Katolik Ortodok itu saudara tua kita. Nah, kita yang Protestan ini anak nakal deh. Ya. Tahu sedikit bidatin orang. Tahu sedikit nganggap dia paling benar. Nah, maka kita perlu banyak belajar, termasuk belajar tentang keyahudian. Terima kasih.